Saudara, pemerintah pastikan hadir menangani korban demonstrasi yang 10 diantaranya meninggal dunia. Apa yang sudah dilakukan dan bagaimana memastikan pengusutan kasus ini transparan? Kita ulas bersama Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah. Selamat pagi, Mbak Anies. Selamat pagi. Selain itu juga ada anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat pagi, Mas Yusuf. Selamat pagi. Dan juga Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Selamat pagi, Mas Isnur. Selamat pagi Mas Mario, Pak Yusuf, Mbak Anies. Selamat pagi. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Mbak Anies terlebih dahulu. Mbak Anies, kemarin Komnas HAM akhirnya menggelar konferensi pers terkait dengan kejadian yang terjadi beberapa hari ini terkait dengan demonstrasi tersebut. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Ada 10 orang yang meninggal. Update-nya seperti apa, Mbak? Ya, terima kasih. Tentu ini duka cita yang mendalam bagi kita semua atas dampak aksi demonstrasi yang berlangsung selama sepekan ini. 10 orang meninggal dunia, 2 orang yang ada di Jakarta. Komnas HAM tengah menyelesaikan penyelidikan, yaitu kasus Afwan dan juga Andika. Sementara untuk korban yang di Makassar, 4 orang, Komnas HAM ini juga memberangkatkan tim ke Makassar untuk melakukan penyelidikan. Dan untuk korban-korban yang lain kami sedang menyiapkan untuk juga melakukan penyelidikan. Jadi kami menaruh atensi yang sangat serius untuk melakukan penyelidikan, terutama terhadap para korban yang meninggal dunia. Terhadap Afwan misalnya, Komnas HAM sudah meminta keterangan terhadap terduga pelaku, kemudian memeriksa. Hari ini kami akan melakukan reka ulang dan uji coba rantis, termasuk memeriksa CCTV di sepanjang jalan di mana TKP gitu ya, atau kejadian perkara itu terjadi, dan akan meminta keterangan juga dari rumah sakit, dokter yang melakukan pemeriksaan gitu. Jadi upaya-upaya itu terus kami lakukan untuk memastikan adanya akses atas keadilan bagi para korban dan bagaimana proses penegakan hukum yang akuntabel, transparan dan berkeadilan ini juga berjalan dengan baik. Dan tentu kami juga melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil. Kemarin kami juga mengundang kawan-kawan CSO, Mas Isnur juga hadir gitu ya, untuk memberikan masukan kepada Komnas HAM langkah-langkah seperti apa yang diperlukan untuk merespon secara cepat, tepat dan strategis situasi yang terjadi gitu. Mbak Anies, kalau kita lihat lebih detail lagi, itu yang korban meninggal. Kalau yang korban luka, benarkah sampai ratusan orang atau dari data Komnas HAM seperti apa? Betul, kami juga melakukan identifikasi ke sejumlah rumah sakit. Sejauh ini identifikasi kami di Jakarta, kemudian di Solo, di Bandung, dan juga di Jogja. Ada sejumlah data yang sudah kami dapatkan, sebagian dirawat inap, sebagian rawat jalan, tetapi juga penting kami identifikasi luka yang dialami oleh para peserta aksi ini karena apa? Apakah karena kekerasan oleh aparat atau karena sebab lain, ini juga sedang kami identifikasi. Sementara untuk 17 wilayah lain kami juga masih terus koordinasikan, komunikasikan, terutama dengan CSO dan juga berbagai pihak gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang memadai. Kami juga mendorong pemerintah menyediakan pemulihan yang cukup gitu ya, bagaimana memastikan mereka yang sedang dirawat, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, ini juga difasilitasi dengan difasilitasi oleh pemerintah gitu ya, sehingga para korban keluarganya itu tidak kemudian mengalami kebingungan ketika mereka juga harus menanggung biaya gitu atas apa yang terjadi. Oke, berarti dari Komnas HAM memberikan masukan bahwa untuk mereka yang korban luka itu ditanggung biayanya oleh pemerintah semuanya ya? Kami mendorong mestinya negara hadir untuk memastikan pemulihan itu dilakukan oleh negara. Oleh pemerintah. Oke, Mbak Anies, terakhir sebelum saya ke Mas Yusuf, masih diidentifikasi sampai saat ini, tetapi dari temuan terakhir oleh Komnas HAM, apakah betul mayoritas baik yang meninggal maupun luka itu adalah akibat tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, benar? Ada indikasi kuat ke arah sana. Oke, ada indikasi kuat ke arah sana. Saya ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, bagaimana Kompolnas melihat hal ini? Bahwa temuan dari Komnas HAM, ada yang meninggal pun juga yang luka sampai ratusan. Ada indikasi kuat ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dari Kompolnas melihat hal ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi saya mohon maaf nanti tidak bisa sampai usai. Saya hanya bisa sampai 07.55. Jadi pertama
kami dari Kompolnas menjalankan pengawasan terkait dengan adanya korban dalam setiap penanganan unjuk rasa apabila itu ada hal-hal yang menyebabkan bentrok yang itu di dalamnya dipastikan ada pelanggaran hukum, anarkisme, itu menimbulkan korban. Nah, tentu korban juga sebenarnya Oke. Pak Yusuf, Anda bisa mendengar suara saya, Pak Yusuf? Menjalankan tugas unjuk rasa atau demonstrasi. Iya, dengar ya. Oke. Seperti ada permasalahan komunikasi. Nah, tentu terkait dengan Oke, Pak Yusuf sudah bisa. Oke. Boleh diulang penjelasannya, Pak Yusuf, karena sempat terbata-terbata tadi. Jadi terkait dengan korban, tentu kita sebagai pengawas mendorong bahwa itu dilakukan penyelidikan, termasuk juga terkait dengan yang kaitannya dengan adanya anarkisme, penjarahan, itu bagian dari proses dari penyelidikan. Nah, penanganan unjuk rasa selain daripada memberikan pelayanan, melaksanakan pengamanan, ya salah satu di antara tugas-tugas itu ya ada penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu apabila terjadi adanya pelanggaran hukum termasuk adanya korban. Nah, sejauh ini yang kami pantau proses terhadap adanya korban itu dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Jadi ini yang kita awasi. Ini yang kita awasi oleh Kompolnas, bagaimana proses penyelidikan itu dilakukan profesional dan yang paling utama transparan dan akuntabel. Nah, siapapun yang kaitannya dengan korban, ya kita memastikan mereka mendapatkan keadilan. Itu Mas Yusuf, tetapi kalau dari saat ini sampai saat ini, dari identifikasi yang mungkin juga dilakukan oleh Kompolnas, apakah memang ada temuan indikasi seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM tadi atau bagaimana? Bahwa mungkin saja ada aparat kekerasan yang dilakukan oleh aparat sehingga menyebabkan ratusan orang luka dan juga ada 10 yang meninggal ini? Ya, proses penyelidikannya kan komprehensif. Tidak berdiri sendiri. Kompolnas sendiri di dalam mengawasi proses ini tentu melakukan pengawasan secara komprehensif, melihat tahapan-tahapan. Nah, bentrok itu tidak dipungkiri ketika dilakukan pendekatannya itu sudah masuk pendekatan penggunaan kekuatan. Nah, mengapa dilakukan penggunaan kekuatan? Tentu ada tahapan-tahapannya. Itu biasanya kalau sudah masuk ke situasi zona merah, di dalamnya ada pelanggaran hukum, ada anarkisme. Nah, hanya persoalannya, apakah tahapan yang dimaksud merah itu, misal seperti di Jakarta, di Jawa Tengah, di Makassar, ataupun di DIY, itu sudah masuk kategori yang dimaksud di dalam tahapan zona merah, sehingga diturunkanlah PHH. Pasukan huru hara yang itu biasanya dilakukan oleh BRIMOB. Nah, apakah itu sudah masuk ke situ? Nah, itu tentu bagian dari hal yang kami pantau dan kami evaluasi. Kemudian ketika terjadi adanya pelanggaran, pelanggaran itu kan tidak satu pihak, tapi semua pihak-pihak yang melakukan pelanggaran itu harus diproses. Nah, sesuai dengan arahan Presiden khusus terkait dengan penjarahan dan anarkisme juga itu diarahkan tindakan tegas. Tentu tindakan tegas yang dimaksud ini terkait dengan negara hukum. Proses hukum dilaksanakan, adanya korban diberikan pemulihan, dan bagaimana terjadinya korban itu ya dilakukan proses penyelidikan. Itu yang menjadi perhatian kami sebagai pengawas, memastikan bagaimana proses penanganan itu bisa menimbulkan korban, dan korban itu dipulihkan, dan itu dilakukan penyelidikan hingga tuntas, transparan, dan akuntabel. Itu yang kami lakukan. Mas Yusuf, apakah memang selama demonstrasi yang berlangsung ini dari pihak Kompolnas juga memberikan masukan-masukan? Karena kan setiap hari juga muncul berita, misalkan ada korban jatuh di sini ataupun juga ada kejadian seperti ini. Apakah juga dari Kompolnas juga memberikan evaluasi ataupun masukan setiap harinya ketika dalam menangani aparat dalam menangani demonstrasi tersebut untuk melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku?
Ya, untuk saat ini dan ke Ya. depan tentu kita tetap mendorong Polri tidak ragu-ragu di dalam menjalankan tugas kepolisiannya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pulihkan menjadi kondusif. Yang kedua, melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Baru yang ketiga, penegakan hukum. Itu tetap dilaksanakan. Yang kedua, tentu dampak daripada terjadinya bentrok yang menimbulkan korban, adanya juga anarkisme dan penjarahan, yaitu tetap diproses. Nah, itu yang kita pastikan tidak menimbulkan sangka-wasangka seolah-olah itu nanti ada perlindungan kepada katakanlah oknum yang melakukan pelanggaran. Jadi itu tetap diproses. Begitu juga dari pihak masyarakat yang itu memang ada bukti-bukti melakukan pelanggaran, itu diproses. Nah, ditangkap, tentu penangkapannya harus. Oke, saya ke Mas Isnur. Oke, Pak Yusuf. Memang ini. Oke, Pak Yusuf, saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, bagaimana Anda melihat ini evaluasi dari YLBHI sendiri terkait dengan ini demonstrasi yang berlangsung beberapa hari ini? Apakah mungkin juga YLBHI menerima laporan-laporan terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat atau seperti apa sebenarnya? Ya, Mas Mario dan teman-teman semua. Pertama, YLBHI dan LBH Indonesia itu membuka posko. Di Jakarta juga bersama tim advokasi untuk demokrasi. Kami membuka hotline pengaduan, termasuk juga bersama Kontras mengumpulkan data-data orang hilang. Dari data yang didapat ada sekitar 3.337 orang ditangkap selama aksi sejak tanggal 25. Berapa Mas? 3.000? Sorry. 3.337 itu masa aksi ditangkap. Sebagian besar masa aksi itu ditangkap tanpa kesalahan, tanpa dasar hukum. Jadi bahkan ada yang lagi sedang jalan, sedang berangkat kerja, mau ke tempat aksi baru mau mulai, itu ditangkap. Jadi banyak penangkapan yang tidak berdasar hukum. Apa alasannya nggak jelas gitu. Itu yang kami dapat pengaduan. Kemudian ada 1.042 masa aksi yang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Itu berdasarkan pengaduan dan pemantauan kami. Jadi memang ini kekerasan dan pelanggarannya berskala masif, berskala luas. Kami menemukan setidaknya di 17 kota. Itu terjadi hal seperti itu. Dan itu pola yang sama, Mas. Jadi bukan karena oknum di sini, enggak, dia serentak sama di seluruh wilayah. Makanya kami meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia untuk ini, karena ini terjadi sesuatu yang meluas dan sistematis gitu. Dan ada tidak-tidaknya Mas, itu kekerasan yang telanjang diperlihatkan. Jadi pelanggaran itu kalau dalam pantauan kami itu dilakukan dengan masif di mana-mana gitu. Dari mulai penghalangan aksi, kemudian penggunaan kekuatan yang berlebihan sejak awal sudah menyalahi protap penggunaan kekuatan, penangkapan yang sewenang-wenang, penyiksaan terjadi, bahkan di beberapa penangkapan Mas terjadi misalnya dia kan masih belum tentu bersalah, tapi ditelanjangi. Bayangkan ditelanjangi hanya disediakan celana dalam saja di kantor-kantor kepolisian gitu. Disuruh jalan merangkak gitu-gitu, itu ada di sana. Dan kami sebagai advokat, sebagai pelaksana bantuan hukum itu dihalang-halangi. Ada setidaknya di beberapa titik di mana kami nggak bisa masuk. Di Jogja, di Semarang, di Jakarta, di Bali, di Bandung, Medan, itu kami nggak bisa masuk untuk mendampingi mereka gitu. Bahkan juga dalam pantauan kami, teman-teman jurnalis yang bertugas juga mengalami kekerasan. Mas Isnur, saya tahan sebentar karena Pak Yusuf ini akan meninggalkan dialog ini di pukul 7.55. Dari data yang Mas Isnur sampaikan, saya ingin bertanya kepada Mas Yusuf. Mas Yusuf, bagaimana Anda melihat bahwa seperti yang disampaikan tadi, ada mereka masyarakat yang tidak tahu apa-apa, bukan pendemo, bukan pun orang yang ikut berunjuk rasa di situ, tetapi ditangkap. Terus yang kedua juga ada kekerasan yang dilakukan. Tanggapan dari Kompolnas sendiri, apakah Kompolnas juga sudah mendapatkan informasi seperti ini atau bagaimana? Ya, itu ada keluhan-keluhan seperti itu, yang itu sudah kita catat, termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi. Ada di beberapa wilayah memang ada, dan itu kami lakukan pemantauan, meminta klarifikasi, dan memang ini terkait dengan proses hukum untuk memastikan apakah yang dilakukan
apakah yang dilakukan yang masih dalam adanya kegiatan unjuk rasa itu terkait dengan pengerusakan, anarkisme dan penjarahan. Nah, kami sudah cek, sudah banyak yang dibebaskan, hitungan dalam 1 kali 24 jam, yang itu tidak, katakanlah misal dari 300 yang diamankan 1 kali 24 jam setelah diperiksa semuanya bersih, sisa 60 itu ada gitu. Jadi tentu inilah yang menjadi bagian dari pengawasan Kompolnas. Proses bagaimana melakukan proses hukum yang dilakukan itu yang kita terus pastikan tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP. Itu. Yang kedua tadi terkait dengan protap, nah itu bagian dari apa yang kami maksud, penanganan unjuk rasa dari pelayanan, pengamanan, dan proses penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran itu bagian dari yang kami lakukan evaluasi, apakah di situ ada hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, misalnya belum saatnya yang dikatakan zona merah sehingga digunakan kekuatan pasukan huru-hara, apakah sudah ada, itu bagian yang kita nilai, Mas Mari. Oke, Mas Yusuf. Sementara itu saya tidak bisa mempersamakan. Saya sebelum saya melanjutkan, ya kita terima kasih kepada anggota Kompolnas Yusuf Warsim yang sudah bergabung bersama kita di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Untuk Mbak Anies dan juga Mas Isnur, kita tahan sebentar karena akan kita lanjut di segmen berikut. Saudara jangan kemana-mana, saksikan jeda berikut. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Maria Sarong dan sejumlah narasumber saya, ada Ketua Komnas HAM Anies Hidayah dan juga Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur. Saya kembali ke Mas Isnur yang tadi saya potong datanya. Mas Isnur bisa lanjutkan. Oke, ada yang di 3.000 yang ditahan karena tidak melakukan apa-apa tadi seperti yang disampaikan, pun juga ada yang luka-luka. Apalagi Mas yang ingin Anda sampaikan? Iya, dan pelanggaran itu bukan hanya penangkapan dan luka-luka, Mas. Tapi juga tadi saya bilang ada penghalang-halangan tugas advokat dan bantuan hukum di mana-mana. Itu bahkan advokat kami di Manado itu dipukuli dalam bertugas ya, karena meminta bantuan hukum dipukuli. Di Samarinda itu dipukuli oleh polisi. Oke. Di Samarinda itu ditangkap karena mendokumentasikan kekerasan. Dan tugas-tugas seperti ini itu juga dialami oleh jurnalis ya, di mana mereka juga mengalami kekerasan gitu. Dan yang kalah penting Mbak Anies juga, ini ada 2 hal. Pertama, yang ditangkap-tangkap ini kan banyak dan dilepaskan lagi, tapi nama mereka itu disebar-sebarkan, itu ratusan. Itu jelas sekali melanggar data pribadi ya, dan kemudian mengancam mereka. Dan ada banyak laporan kepada kami, juga dokumentasinya ada. Kemudian besok harinya aparat kepolisian, bahkan ada propamnya juga, itu datang ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah dan mengancam mereka di depan murid-murid yang lain, di depan para guru, kalau dilakukan demonstrasi akan ditangkap, berikutnya dipidanakan gitu. Jadi pelanggarannya beruntun, mulai dari sebelum lapangan aksi di kantor kepolisian sampai mereka pulang di sekolah, itu terjadi pelanggaran yang masif ya. Di samping juga ada situasi-situasi soal digital ya, serangan-serangan digital itu terjadi di mana-mana. Jadi kalau menurut saya sih ini perlu gelar penyelidikan ya, investigasi yang melibatkan tim independen gitu. Komnas HAM mungkin karena terbatas kapasitasnya di Jakarta saja, itu perlu melibatkan masyarakat sipil secara luas, dan pemerintah juga perlu membentuk tim independen ini karena terjadi secara masif ya. Oke, saya ke Mbak Anies. Mbak Anies, ini temuan dari YLBHI terkait dengan tidak hanya para demonstran ternyata yang mendapatkan efeknya, tapi juga baik itu kuasa hukum, masyarakat biasa pun. Komnas HAM menemukan juga ini terkait, ada laporan juga terkait ini kepada Komnas HAM? Iya, kami kan hampir setiap hari juga melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil ya, termasuk LBHI seluruh Indonesia, di mana mereka melaporkan adanya penghalang-halangan ketika mau melakukan pendampingan terhadap
massa demonstrasi yang ditangkap. Di Medan itu juga kami lakukan, kemudian di Jakarta kami koordinasi intensif gitu ya, teman-teman tidak memiliki akses. Ya. Selain itu juga bagaimana para keluarga korban ini juga tidak memiliki akses komunikasi dengan para keluarga tadi yang disampaikan Mas Isnur bahwa sekian puluh orang dinyatakan hilang oleh keluarganya karena tidak ada informasi yang jelas dari kepolisian. Selain itu kami juga menerima informasi dari sejumlah jurnalis yang mengalami pembatasan ketika akan melakukan liputan, terutama sejak aksi 28 ya, sehingga ini juga menjadi atensi Komnas HAM dan kami juga akan memanggil sejumlah pihak terkait itu untuk meminta informasi terkait beredarnya satu surat dari satu lembaga negara yang apakah itu benar atau dasarnya seperti apa itu dikeluarkan gitu ya, termasuk juga salah satu sosial media yang membatasi salah satu fitur gitu ya, sehingga ini membatasi akses informasi bagi masyarakat dan juga mengganggu iklim perekonomian masyarakat kita gitu. Oke, berarti memang apa yang menjadi temuan Komnas HAM tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ditemukan oleh YLBHI, dalam arti ada dugaan pelanggaran HAM pada demonstrasi kemarin. Tetapi untuk menjawabnya saya ada narasumber juga kita yang akan bergabung, penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Arianto. Sudah ada Mas Isnur dari YLBHI dan juga Mbak Anis dari Komnas HAM yang sudah bergabung bersama kita. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, bahwa tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan ini, bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh aparat yang memang tidak hanya ternyata kepada para demonstran, tapi juga masyarakat-masyarakat yang tidak tahu, tidak ikut berdemonstrasi, pun juga kuasa hukum ataupun mereka yang ingin membantu para demonstran ini mendapat laporan seperti itu dari LBHI maupun juga dari Komnas HAM. Ya. Dari polisi sendiri, apakah memang betul Pak, dalam demonstrasi yang terjadi beberapa hari ini laporan yang diterima oleh Komnas HAM ataupun YLBHI juga dilihat benar seperti itu Pak? Ya, kalau dari kacamata polisi ya Pak ya, secara teori Pak ya, penyampaian unjuk rasa itu adalah itu tugas pokok polisi justru melindungi pada mereka Pak. Itu teorinya begitu ya selama ini sejak undang-undang teorinya ya Pak ya? Pendapat di depan umum itu. Iya teorinya gitu. Tetapi dalam prakteknya Pak, selama ini praktek unjuk rasa itu yang di lapangan itu selalu ditunggangi oleh para perusuh Pak. Gitu loh. Oke. Sehingga kita sulit membedakan gini ya Pak. Setiap menghadapi suatu unjuk rasa yang isinya penyampaian pendapat, itu polisi pasti akan dihadapkan pada 4 kelompok paling dapat. Kelompok pertama adalah para pendemo yang murni yang menyampaikan aspirasi. Kelompok kedua adalah penonton yang harus dilindungi juga oleh polisi. Dua kelompok itu harus dilindungi, tapi dalam prakteknya selalu disusupi oleh para perusuh. Para perusuh itu yang menarik-narik untuk menimbulkan tindakan anarkis. Itulah yang harus dilakukan oleh polisi untuk penindakan, pencegahan maupun penindakan penangkapan. Yang terakhir adalah kelompok yang menggerakkan, yang mendanai, yang mengirim mereka. Itu yang dihadapi oleh polisi ya. Dan kemudian dalam prakteknya setiap unjuk rasa yang anarkis, yang massal itu Pak, itu terjadi biasanya begini. Di pagi hari itu ketika orasi disampaikan secara baik-baik itu berjalan dengan lancar. Ya. Tapi kemudian ketika siang, kemudian udah mulai itu menggerakkan pengen masuk gedung dan sebagainya itu membakar ban dan sebagainya, itu dilakukan oleh perusuh Pak, yang membaur dengan cara yang demonstran yang menyampaikan aspirasi itu tadi. Yang terakhir puncaknya adalah ketika itu demonstrasi itu habis masa berlakunya, secara teori kan biasanya kan polisi harus membubarkan itu. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh perusuh tadi untuk menunjukkan bahwa inilah polisi itu represif. Akhirnya kan terjadi tindakan anarkis. Pak, jadi berarti gitu, bukan murni. Berarti bukan murni pendemo, ada perusuh juga yang masuk dalam situ ya Pak ya? Selalu Pak, itu pasti ada. Dan selalu itu ada. Itulah yang ditindak oleh polisi, tapi kemudian diviralkan oleh perusuh tadi ya, penggerak di belakang itu Pak. Ini Pak Arianto, sedikit anarkisnya daripada aparat gitu. Pak Arianto, kira-kira itu yang terjadi di lapangan Pak. Sedikit menjawab juga tadi apa yang ingin disampaikan oleh dari Mas Isnur dan juga Mbak Anis, bahwa ada masyarakat sipil juga Pak yang bukan pendemo tapi juga ditangkap. Ini juga ada kekerasan terhadap kuasa hukum yang ingin membela demonstran.
dari Pak Arianto tanggapannya seperti apa Pak? Ini katanya ada juga kejadian seperti ini Ya, di lapangan. itulah kenyataannya. Memang kenyataan mungkin kayak gitu ya. Yang di lapangan itu, yang ditangkap oleh polisi itu pasti orang yang melakukan tindakan anarki gitu ya. Tapi begitu ketangkap kemudian pasti itu, itu kan dianggap sebagai pendemo. Itu yang dinarasikan kayak gitu Pak. Ini saya ingin menyampaikan ya Pak ya. Itu yang namanya perusuh yang di belakang itu Pak, dia taktiknya tuh sangat dahsyat sekarang ini. Dia selalu memviralkan kegiatan-kegiatan yang anarkis yang dilakukan oleh polisinya. Sedangkan kegiatan yang mereka anarki yang mereka kirim itu dia lindungi dengan alasan mereka itu adalah bagian daripada penyampai demo. Itulah yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat ya. Kita itu diadu gitu loh Pak. Jangan sampai kita kemudian melihat dengan kacamata kita sendiri memperjuangkan seakan-akan benar padahal kita tuh diadu domba Pak. Aparat itu sudah sampai, sudah kerja betul-betul ya. Tetapi kemudian diviralkan yang anarkis terus. Selama ini kan kejadiannya gitu. Kita lihat akibat daripada yang terakhir ini kan begitu dahsyatnya ya, korbannya banyak itu korbannya. Saya ke Mas Isnur. Jangan disalahkan kepada aparat. Saya tidak membela itu ya. Tapi kita itu lagi diadu domba oleh para perusuh yang di belakang layar nggak kelihatan. Saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, bagaimana Anda mendengar jawaban dari Pak Arianto bahwa yang Anda masukkan tadi mungkin saja ada yang mengadu domba. Sebenarnya itu pendemo, tapi ketika ditangkap berpura-pura atau memberikan alasan bahwa ini saya sebenarnya masyarakat sipil atau masyarakat biasa. Dari LBH seperti apa? Bahkan tadi saya bilang penangkapan itu terjadi itu sebelum ada demo. Bayangkan, orang ditangkap di stasiun. Apa urusannya ditangkap di stasiun? Ada tadi saya bilang pelanggaran intimidasi datang ke sekolah setelah selesai demo. Polisi datang ke sekolah dan ngancem-ngancem. Yang akan demo lagi akan kemudian ditangkapin. Bahkan pelanggaran terjadi di kantor polisi. Orang udah nggak ada demo, ditelanjangin, cuma dikasih celana dalam doang. Itu kan bukan itu kalau memang ada polisi tindakan yang pelanggaran. Itu, Pak. Itu banyak itu seperti itu gitu loh. Pak Arianto, tahan sebentar Pak Arianto, kita kasih kesempatan Mas Isnur. Iya, kami datang ke kantor polisi minta untuk pendampingan, nggak dikasih. Bahkan dipukuli lawyer kami. Itu bukan dalam keadaan demo, bukan dalam keadaan chaos dan rusuh. Itu banyak banget Pak. Dan Bapak nggak bisa memungkiri, itu ribuan orang mengalami seperti itu. Dalam artian apa? Kepolisian ini kan diatur. Jangan sampai terpancing, jangan sampai arogan. Bahkan ada banyak video yang kami dapatkan ya. Orang sudah terkapar, orang sudah tertembak bahkan. Masih dipukul juga gitu. Jadi dalam artian ini ada problem yang sangat besar di pengetahuan, pemahaman, kesabaran, psikologi dari aparat yang melakukan. Memandang demonstran seperti orang yang harus diselesaikan dan dihabisi. Dan saya kritik juga, itu kan peraturan Undang-Undang 98 itu kan nggak ada aturan jamnya, tapi kemudian ada aturan Prakapolri yang mengatur sendiri soal jam aksi. Ini kan lucu, udah undang-undang dibatasi oleh Prakapolri yang mengatur. Jadi seolah-olah jadi ada legitimasi yang menurut kami tidak legitimate soal itu. Mas. Saya ke Pak Arianto lagi. Pak Arianto, bagaimana Anda menanggapi bahwa itu tadi ya, penafsiran undang-undang itu aja sudah beda kita antara ahli hukum ya. Di dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum itu ya, itu jelas disampaikan itu ya, menyampaikan kebebasan berpendapat itu hak asasi manusia dan itu dilindungi. Oleh karena itulah doktrin dari para polisi itu ketika mengamankan itu adalah tugas pokoknya mengamankan mereka. Tetapi di dalam undang-undang nomor tahun 98 itu pun dibatasi Pak. Demo itu harus mempertimbangkan ya, satu, persatuan, etika, tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Dan dibatasi juga tidak boleh di lokasi-lokasi misalkan di ibadah di mana. Jamnya juga di bawah jam 6 sampai di bawah di atas Pak. Di undang-undang nggak ada soal jam Pak. Oke lah kayak gitu ya. Kenapa kita malam itu nggak boleh Pak? Karena kenyataannya setelah malam itu terjadi kayak gitu ya. Ini dalam rangka kita itu mengamankan untuk melindungi orang-orang yang melaksanakan demo dengan baik dan tidak memberikan kesempatan pada anarkisme itu. Itulah kita atur seperti itu Pak gitu. Tapi kemudian kan ini kan dianggap sebagai membatasi kebebasan berpendapat gitu. Sedangkan pada pihak anarkis Pak ya, yang kemudian selalu yang namanya anarkis itu Pak, itu kalau ketangkap pasti mengatasnamakan bahwa saya itu menyampaikan pendapat di muka umum, kebebasan dilindungi. Itulah sekarang tepuk tangan itu Pak para perusuh itu Pak. Kalau Bapak itu
ikut bantu-bantu dengan cara gitu, dan kemudian selalu aparat itu disalahkan itu. Saya termasuk polisi yang lama udah bertugas Pak, dan saya termasuk idealis, saya nggak suka dengan tindakan anarkis. Tapi kalau yang Bapak saya diceritakan itu tadi, bahwa ada polisi menangkap di stasiun dan sebagainya, kemudian mengajar dan buktinya banyak sekali. Ya memang gitu Pak, itu yang diviralkan oleh para perusuh itu tadi Pak. Gitu. Itu saya bukan bela-bela itu polisi yang jelek, memang ada di lapangan. Tapi tidak semua polisi kayak gitu Pak. Gitu. Saya ke Mbak Anies. Ini terkait dengan adu domba, pun juga tadi apa yang disampaikan benar. Apakah memang ini ada yang sebelum demo tiba-tiba ditangkap di stasiun misalkan? Dari laporan Komnas HAM sendiri, temuan Komnas HAM sendiri, apakah betul ada yang seperti itu atau bagaimana? Atau ini hanya provokatif adu domba sebenarnya? Betul, karena kami juga menghimpun data di sejumlah kantor kepolisian, di mana kami menemukan yang ditangkap itu orang yang melewati lokasi demo gitu ya, mau belanja dan sebagainya. Jadi data-data seperti itu juga kami dapatkan. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi itu kan fundamental rights ya, dan hanya dibatasi oleh 3 hal gitu. Jadi proporsionalitas, necesitas, dan juga legalitas. Artinya ada kepentingan keamanan nasional, kesehatan publik, dan juga aturan yang sah, yang jelas gitu. Jadi hanya itu yang bisa membatasi gitu, karena ini merupakan hak fundamental. Orang kalau sudah tidak bisa menyampaikan ekspresi dan pendapat, ini kan ada persoalan di dalam demokrasi kita gitu. Sehingga kenapa fungsinya aparat itu kan untuk melindungi mereka yang menyampaikan pendapat dan ekspresi gitu ya. Nah, yang terjadi kan seperti yang kita diskusikan hari ini gitu. Sehingga kenapa kemudian ketika ada pembatasan, ada pengurangan, apalagi penghalangan, ya itu jelas terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi gitu. Terkait dengan adu domba, benarkah bahwa dalam penyampaian isu kemarin dari Komnas HAM sendiri menemukan juga ada demonstran muni, tapi ada juga orang-orang yang mengadu domba, menunggangi lah kalau kita bilang? Kalau soal kenapa masyarakat menyampaikan aksi, itu kan ada persoalan, ada kekecewaan, ada keprihatinan gitu ya, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun politik gitu ya. Nah, itu sebenarnya akar masalah itu yang harus dijawab, tetapi soal-soal yang lain tentu itu tugas aparat keamanan untuk mengidentifikasi, tetapi tentu kami tidak bisa mentoleransi terkait dengan persekusi, penjarahan gitu. Tetapi yang ingin kami dorong adalah negara menjamin ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi di ruang publik gitu. Mbak Anies, sebelum saya ke Mas Isnur dan juga Pak Arianto, ini kita masih belum tahu kapan demo ini akan berakhir, penyampaian pendapat ini kapan akan berakhir. Tapi ke depan apa yang ingin disampaikan oleh Komnas HAM? Bagaimana seharusnya penanganan yang tepat, dalam arti bahwa penyampaian pendapat berlangsung lancar, penanganannya juga tetap mengutamakan sisi kemanusiaan? Ya, dalam berbagai kesempatan termasuk dalam aksi sepekan, Komnas HAM menyampaikan agar aparat keamanan itu menghindari penggunaan pendekatan kekerasan dan bagaimana tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk bagaimana menyikapi masa demonstrasi yang itu anak-anak misalnya, karena di dalam instrumen hak asasi manusia internasional, terutama tentang pelindungan anak itu juga punya hak untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi, karena mereka merupakan kelompok rentan, maka ketika mereka menyampaikan pendapat dan ekspresi, dibutuhkan perlindungan negara yang lebih gitu, bukan justru sebaliknya mereka kemudian ditangkap, ditahan sewenang-wenang gitu. Ini kan yang terjadi dalam sepekan terakhir gitu. Jadi saya kira kita menghimbau aparat untuk bekerja secara profesional, akuntabel dan transparan, mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan tentu kita terus mendorong agar masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi itu dilakukan secara damai dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Pun juga dengan media sosial yang kemarin juga menjadi kritik dari Komnas HAM, ya pada akhirnya harus tetap dibebaskan ya. Orang menyampaikan pendapat di media sosial dan segala live maupun juga penyampaian pendapat tersebut ya. Betul, karena itu kan bagian dari hak atas informasi yang artinya juga dilindungi ruang digital sebagai bagian dari ruang publik. Saya ke Mas Isnur. Ya. Apa yang Anda ingin sampaikan terkait dengan penanganan yang lebih
yang Pak Arianto bilang gini, antara kepolisian dan tugas menjaga dan kemudian penting untuk berkomunikasi dengan massa aksi. Kalau kemudian ada penyusup, ada orang-orang yang memprovokasi, memancing, itu bisa diatur mekanismenya. Bagaimana mengeliminir orang-orang ini. Dalam banyak kasus Pak Arianto, justru yang di tengah dalam banyak video dan di tengah-tengah masa aksi, justru ada aparat yang tak berseragam yang memprovokasi. Di dalam banyak video bahkan yang berseragam ikut melempar-lempar juga. Jadi penting sebenarnya ini diperlukan evaluasi menyeluruh buat kepolisian dalam mengawal aksi gitu. Misalnya gini, Brimob itu kan dalam konteks peraturan Kapolri itu kan dia sudah ganti. Kalau sudah dalam keadaan chaos, dalam banyak aksi, Brimob sejak awal sudah mengawal aksi. Itu sudah menyalahi SOP. Di undang-undang misalnya, kalau ada pemberitahuan aksi wajib diberikan tanda terima. Ini sejak awal ditolak tanda terimanya. Jadi ada banyak hal ya, dan ini bukan hanya saat aksi hari ini aja, Mas Mario, dalam hal sejak tanggal 25. LBH mendampingi aksi itu sangat sering, setiap hari. Dari mulai tahun 70-80-an, akan ada demonstrasi ke depan sepanjang hari. Dan pelanggaran bukan hanya saat-saat hari ini, di minggu ini. Tapi juga pelanggaran di aksi-aksi yang lain, aksi May Day, aksi reformasi di korupsi 2019, 2020, itu terjadi yang berulang-ulang. Dan kami sudah memberikan masukan, Pak Arianto. Kami bertemu dengan Pak Wakapolri, dengan Pak Kadifropam, Pak Irwasum, memberikan masukan agar apa? Pertama, minimal standar yang dimiliki ya, ada perkap soal implementasi standar hak asasi manusia. Itu di sana aparat tidak boleh terpancing, tidak boleh arogan, tidak boleh sampai memukul gitu. Nah ini coba tolong laksanakan dulu aja itu peraturan Kapolri soal standar implementasi HAM, ya kan? Soal bagaimana langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dipakai tahapannya. Itu dipakai dulu aja. Ini kadang-kadang kita lagi aksi May Day, Mas Mario. Ini lagi damai, teman-teman lagi nyanyi-nyanyi aksi-aksi. Tiba-tiba langsung datang water cannon dibubarkan gitu. Itu banyak hal di lapangan temuan kami yang sudah kami berikan kepada banyak hal yang masih menjadi kritik ya Mas Isnur. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, bagaimana dari kepolisian sendiri selain pengamanan lebih humanis, tapi juga untuk korban yang meninggal kita turut berduka semua, bahwa dari polisian aktif dan juga bisa mengusut tuntas para pelaku yang akhirnya menyebabkan jatuhnya korban meninggal ini. Enggak, saya akan menjawab yang tadi itu Pak ya. Saya hanya menyampaikan begini Pak, tolong ya sekarang ini dibedakan antara, ini kasus yang terjadi di lapangan itu adalah antara penyampaian pendapat. Ya, penyampaian pendapat hak daripada orang siapapun untuk menyampaikan pendapat yang harus dilindungi oleh undang-undang. Dan disitulah polisi sudah bertugas yang sejak dari dulu itu. Karena saya juga merancang perkapnya itu. Tugas pokok polisi adalah melindungi mereka. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah harus dibedakan Pak antara tindakan anarkis ya. Dengan tindakan penyampaian pendapat yang dilakukan oleh polisi selama ini, apalagi kemarin diperintahkan oleh Pak Presiden itu, tangkap tindakan anarkis itu ya sesuai dengan hukum. Itulah yang dilakukan oleh polisi sekarang ini ya. Adapun terjadi di sana di lapangan itu terjadi ekses, misalkan itu tadi kan dikasihkan contoh-contoh masih ada itu tindakan yang seperti orang kita lagi demo ditangkap dan sebagainya itu ya. Sepanjang pengamatan saya ya Pak ya, polisi itu ya memang tidak semua baik Pak, tetapi tidak semua brutal kayak gitu Pak. Itu yang saya yang tidak agak sedikit miris ya, karena itu olah daripada para perusuh itu Pak, dia memframing seakan-akan gitu Pak, tindakan polisi itu semua brutal sehingga semua rencana dia itu untuk menimbulkan kekacauan itu tidak direspon oleh polisi. Pak Arianto. Gitu. Ini tapi evaluasi itu dia mengatakan tadi Pak. Ini evaluasi ke depan. Anak-anak kecil kok ditangkapin itu Pak. Itu anak-anak yang kecil itu contoh kemarin di Kalimantan itu kan ditangkap karena apa? Dia suruh bakar, suruh ini. Masa itu menyampaikan pendapat? Itulah keadaan yang sebenarnya di lapangan dari kacamata saya gitu Pak. Jadi saya intinya gini Pak, kita jangan sampai diadu domba oleh provokator yang belakang layar itu, sehingga kita sini gontok-gontokan sendiri. Pak, ini kita harapkan evaluasi yang terbaik dalam arti bahwa ya penyampaian pendapat perlu dilakukan, tetapi korban tidak perlu lagi ada yang jatuh ke depan ini, terutama ya masyarakat kita yang ingin menyuarakan aspirasi tersebut. Korbannya ya, terima banyak, kasih. Pak. Itu polisinya juga banyak, masyarakat juga banyak itu. Ya, dan kita turut belasungkawa juga kepada korban yang baik dari masyarakat sipil maupun juga dari pihak kepolisian. Terima kasih Pak Arianto atas apa yang disampaikan. Terima kasih Mas Isnur atas apa yang disampaikan dan juga Mbak Anies.
Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan yang lebih baik lagi ya untuk penanganan ke depan. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Ari, Mbak Ani.